Ku takkan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Yaitu sepenggal lagu yang berjudul Jangan Menyerah, saudara. Saudara sama Tuhan, saat ini saya ingin share dan berbagi, namun sebelumnya bagi saudara yang merasa diberkati lewat video-video saya, saudara bisa klik tombol like, subscribe, dan bisa saudara share ke rekan-rekan saudara ya. Dan saudara sama Tuhan, saya mau berbagi bahwa tahukah kita bahwa penemu sikat gigi modern itu adalah seorang dari kebangsaan Inggris yang bernama William Eddis ya, William Eddis. Dia itu memakai tulang yang dilubanginya kecil-kecil. Saya nggak tahu tulang apa, tapi yang jelas dari tulang, terus dilubangi dengan kecil-kecil, kemudian mengisinya dengan bulu binatang, serta mengelemnya menjadi satu. Nah, dan itu yang dilakukan, saudara. Dan tahun demi tahun, akhirnya William pun menjadi seorang jutawan setelah idenya itu dikembangkan menjadi sikat gigi modern yang berbulu nilon dan diproduksi oleh perusahaan dari Amerika yang bernama DuPont ya, pada tahun 1938. Nah, jadi saya ingat sekali dulu sikat gigi merek DuPont itu sangat terkenal ya. Pada waktu saya masih SD tahun 87 ya, 88. Nah, saya masih SD waktu itu. Saya ingat bahwa sikat gigi itu merek DuPont itu saya ingat sekali. Itu sangat terkenal, dan ternyata saya baru tahu bahwa ternyata sikat gigi merek DuPont itulah sikat gigi pertama di dunia dengan sikat gigi modern yang berbulu nilon. Tetapi itu dimulai dari apa yang dilakukan oleh William Eddis. Tapi yang menarik, saudara, tahukah kita bahwa pada saat William Eddis menemukan konsep, menemukan ide untuk membuat sikat gigi itu, ia sedang berada dan mendekam di dalam penjara. Nah, tubuhnya terpenjara, tapi pikirannya tentu pasti tidak terpenjara, saudara. Namun sementara ada begitu banyak orang yang fisiknya ini bebas, tidak dipenjara, dia bebas melakukan apa saja, tetapi seringkali mereka mengalami belenggu atau dipenjarakan di dalam pikirannya sendiri. Nah, tentu pasti kita bertanya, kok bisa? Penjara apa yang ada di dalam pikiran manusia yang sehingga membuat manusia itu susah sekali untuk memaksimalkan potensi-potensi dalam hidupnya? Ya, tentu pasti ada yang namanya penjara. Tidak mungkin, ya kan? Saya nggak mungkin bisa menjadi seperti dia. Saya ini siapa, ya kan? Tidak bisa, tidak mau, tidak berani, terus tidak kuat, tidak muda, tidak sanggup aku. Atau juga bisa berkata bahwa tidak cukup modal, saudara. Nah, dan mungkin dan masih banyak lagi dari 10.000 kata tidak yang lainnya yang kerap bisa menjadi penghalang dalam setiap kehidupan kita untuk mengalami perkembangan, saudara. Saudara sama Tuhan memberikan kita potensi untuk kita kembangkan secara positif. Dan tentu pasti dia ingin kita menjadi pribadi yang maksimal di dalam dia. Saudara, kalau saudara baca dalam Kejadian pasal yang kedua, di situ menuliskan ketika manusia ditempatkan di Taman Eden, Tuhan menempatkan mereka dan berkata bahwa mereka ditempatkan di Taman Eden untuk memelihara dan mengusahakan taman itu. Kalau memelihara berarti maintenance ya, maintenance apa ya, yang benar maintenance ya, ya memelihara untuk merawat taman yang sudah Tuhan buat.
Terus ada dua perintah, yaitu memelihara dan mengusahakan. Kalau memelihara, mungkin kita gampang aja memelihara. Kalau mengusahakan, nah pertanyaannya, apa lagi yang mau diusahakan di Taman Eden, saudara? Eden itu artinya kebahagiaan. Eden itu artinya ketenangan, sentosa. Dan sudah pasti, kalau Tuhan yang buat, tidak ada yang kurang, saudara. Nah, saudara, kalau kita berpikir secara normal, ini Tuhan yang buat, ini bukan manusia yang buat Taman Eden. Tapi kenapa Tuhan perintahkan kepada Adam dan Hawa untuk memelihara, tetapi juga mengusahakan atau memultiplikasi? Kalau mengusahakan berarti dari 1 menjadi 2. Apa sih yang kurang? Kalau mungkin dalam standar penilaian rata-rata, kalau kita mau nilai apa yang Tuhan buat di Taman Eden yang Dia ciptakan, mungkin kalau ada standarnya A itu bagus, B bagus banget, C bagus banget. Pasti kita memilih C, bagus banget. Kenapa? Karena saya pikir tidak ada yang kurang yang Tuhan buat. Tapi yang menarik bahwa Tuhan suruh Adam, perintahkan Adam untuk memelihara dan mengusahakan apa yang sudah Dia buat itu. Apakah Tuhan tahu bahwa Adam itu terbatas sebagai manusia? Ya, tahu. Dia tidak mungkin seperti Tuhan. Tapi yang menarik adalah Tuhan taruh dalam diri manusia yang namanya potensi. Nah, saudara, Kejadian pasal 1, ayatnya yang ke 26, 27, 28, di situ menjelaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan. Ada konsep Selem dan Demut kalau dalam teks asli Alkitab dalam bahasa Ibrani, saudara. Konsep Selem dan Demut itu, Selem itu gambar dan Demut itu adalah rupa. Nah, gambar itu bicara tentang apa yang dimiliki oleh Tuhan, pikiran, perasaan, kehendak. Tapi Demut itu bicara kualitasnya, Selem dan Demut. Jadi Demut itu kualitas. Nah, dan dalam diri manusia itu ada kualitas yang Tuhan taruh. Makanya walaupun Adam waktu itu jatuh ke dalam dosa, Tuhan usir mereka keluar dari Taman Eden. Terus Tuhan katakan begini, bahwa kamu akan dengan berpeluh, kamu akan mengusahakan tanah, dan itu yang akan menjadi makananmu dari tanah itu sendiri. Tapi yang menarik, ketika Adam keluar dari Taman Eden, Tuhan tidak bekali dengan cangkul, Tuhan tidak bekali dengan skop, Tuhan tidak bekali dengan bajak, atau alat-alat pertanian yang lainnya. Karena kita tahu bahwa Bapa Pandai Besi itu nanti lahir setelah ratusan tahun Adam ada. Dan yang menarik, walaupun mereka tidak dibekali dengan itu, tapi mereka bisa menjadi pengelola tanah itu sendiri. Buktinya apa? Kain bisa menjadi petani. Nah, artinya, dalam diri manusia, Tuhan tetap menaruh potensi itu untuk dimaksimalkan. Makanya ketika William Edis terpenjara secara fisik, pikirnya tidak terpenjara, ide-ide kreatifnya tidak terpenjara, sehingga walaupun fisiknya terpenjara, pikirannya tidak terpenjara. Nah, saudara, yang saya mau katakan pada malam hari ini, kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita semuanya menurut konsep gambar dan rupanya. Dan Dia ingin lewat pribadi Yesus itu, Dia kembalikan kepada konsep awal ketika saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupanya. Ada kualitas, ada gambar dirinya Bapa di sorga, sehingga kita mulai hari ini, saya mau katakan buat kita semuanya, mulailah pikirkan kemenangan, mulai pikirkan yang namanya keberhasilan, dan jangan pernah pikirkan kekalahan dan kegagalan itu sendiri, walaupun kita tahu kegagalan itu bisa terjadi. Saudara, saya mau katakan pada saat ini, saya pun pernah merasa gagal dalam hidup saya. Saya dulu SMA pernah nggak lulus, saudara. Mungkin saudara yang dengar video ini mungkin, wah ternyata Pak Pendeta Hendra pernah nggak lulus juga. Ya pernah, saya katakan saya pernah nggak lulus. Tapi apakah kegagalan itu menggagalkan saya untuk menjadi seorang yang sesuai dengan kehendak Tuhan suatu saat dan sampai kepada passionnya Tuhan dalam hidup saya? No. Kenapa? Karena saya tidak pernah menyerah. Walaupun saya gagal bukan berarti harus gagal terus. Sebab saya mau katakan pada kita bahwa bebaskanlah diri kita dari penjara pikiran saudara, dan kadangkala penjara pikiran itu yang membuat kita tidak bisa maju dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah bisa maksimal kalau kita terpenjara dalam pikiran kita. Kita harus berpikir positif dan menghasilkan hasil-hasil yang positif lewat potensi-potensi kita. Karena itu yang Tuhan mau, saudara.
Sebab siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang artinya Tuhan taruh pikiran-pikiran yang baru dalam hidup saudara dan saya untuk kita bisa maksimalkan setiap potensi, kemampuan yang kita miliki sehingga dimanapun kita berada, walaupun mungkin dalam kondisi situasi yang tidak memungkinkan secara fisik, secara ruang, tapi saya percaya kalau potensi itu ada dalam hidup kita. Kita boleh terpenjara secara fisik, tapi pikiran kita tidak terpenjara. Pikiran saudara harus menjadi pikiran-pikiran yang dibaharui dalam Tuhan. Sehingga percayalah, setiap orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, mereka adalah orang-orang yang memiliki potensi, talenta. Dan jangan pernah kubur talenta itu, sebab saya percaya Tuhan berikan kemampuan kita untuk bukan cuma sekedar memelihara, tapi kita juga diberikan kemampuan untuk memaksimalkan setiap potensi-potensi dalam hidup kita. Sehingga lewat kebenaran ini kita diajarkan, tidak akan pernah ada orang percaya anak Tuhan yang bodoh. Tapi Tuhan rancang kita untuk melihat hari depan yang penuh dengan harapan sesuai dengan janji firman dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Tuhan memberkati kita semuanya. Be positive think, sebab saya percaya apa yang kita pikirkan hari ini itu akan berpengaruh pada setiap tindakan-tindakan kita di masa depan. God bless you.